yang menyuruh jualannya diludahi oleh pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Legenda, channel yang akan mengungkap misteri dan membangun legenda. Oke, buat yang sudah mengklik video ini saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, di sini kita masih bersama Ki Haji Wongso. Selamat malam Ki Haji Wongso. Selamat malam. Oke Ki, di sini saya ingin bertanya ini, dan mungkin teman-teman juga banyak yang istilahnya itu dipendam di hati lah. Ini mungkin saya bisa mewakili perasaan orang-orang yang mungkin merasakan. Oke Ki, bagaimana hukum dan akibat seseorang yang menggunakan penglarisan, namun orang itu mengganggu pedagang lain supaya pedagang lain itu tidak laku, dan menggunakan jin, menyuruh makhluk halus untuk mengerjai partner kerja orang tersebut. Bagaimana Ki, mungkin Ki Wongso bisa menjelaskan tentang hukum dan akibatnya apabila orang itu meninggal nantinya. Oke, monggo Ki Haji Wongso. Oh ya, ini saya akan menerangkan dari penglarisan yang dari yang dihalalkan oleh agama, dan juga diterangkan ya itu ada yang orang berpendapat ada yang dihalalkan dulu. Yang dihalalkan itu penglarisan yang ngambil dari ayat-ayat Allah, seperti kita berwirid itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngambil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, seperti berpuasa itu juga dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini yang dilarang oleh Allah itu menggunakan penglarisan yang lewat barang gaib, seperti dia menyuruh jin. Nah, ini ada contoh dari teman saya juga, ini dua-duanya itu teman saya semua. Dia ada yang berdagang tapi dia lain dagangannya, yang satunya dia berjualan seperti seperti angkringan. Nah, kalau orang itu angkringan. Nah, ada yang lainnya berjualan seperti soto dan mie ayam. Terus dia yang angkringan itu dagangannya laris. Dia kan penasaran, yang dua-duanya itu penasaran, kenapa hanya angkringan kok bisa laris, yang jualan seperti soto, seperti mie ayam, kenapa tidak laris?
Terus akhirnya ada yang menggunakan supaya angkringan itu tidak laris, menggunakan cara licik gitu ya Ki? Nah, menggunakan secara licik, terus dia pergi ke dukun menyuruh supaya angkringan itu tidak laris. Itu bagaimana? Nah, akhirnya orang itu pergi ke dukun, dukunnya itu berhubungan dengan jin. Terus akhirnya dia seperti membakar kemenyan pakai apalah ya, ritualnya saya juga tidak tahu. Cuma dia itu menyuruh jin supaya angkringan itu tidak laku. Sebentar Ki, kan secara dagangannya itu berbeda, berarti bisa kemungkinan besar karena faktor iri kemungkinan ya Ki. Nah, itu yang saya ceritakan itu, yang satunya itu iri karena dia yang satu cuman angkringan aja laris, kenapa dia mie ayam aja tidak laku. Nah, itu yang akhirnya dia kan tidak menerima karena si angkringan itu larisnya karena dia ramah, karena dia penjualannya juga macam-macam, mungkin ada begitu. Nah, yang lainnya itu sirik. Terus akhirnya pergi ke dukun itu yang supaya mengerjai angkringan itu supaya tidak laku. Tapi angkringannya itu jadinya sepi pembeli begitu. Nah, setelah apa itu si pedagang mie ayam itu melakukan guna-guna kepada si penjual angkringan itu. Nah, akhirnya si penjual angkringan itu tidak laku. Terus jualannya itu seperti sudah membusuk. Kalau bikin seperti sate, ya itu kan kalau di angkringan itu kan ada sate, ya ada macam-macam lah di situ. Cuman makanan ringan-ringan itu aja rasanya seperti busuk. Terus akhirnya dia tidak laku. Terus orang pembeli itu lari ke dengan yang mie ayam dan soto itu. Nah, kalau sudah begitu dia tidak laku, terus akhirnya dia juga penasaran. Nah, ini ada penasarannya, dia pergi ke seorang yang pintar seperti kiai, disuruh wirid, disuruh apa. Nah, akhirnya si jin yang bersarang di situ, bersarang di tempat yang angkringan itu kan, dia balik ke tempatnya orang yang menyuruh itu. Makanya kalau orang menyuruh jin itu akibatnya akhirnya dia membalik, lama-kelamaan dia tidak laku. Terus yang penjual mie ayam itu akhirnya juga dia tidak laku lagi karena dia yang menyuruh jin itu, jin itu bersarang di tempat yang menyuruh itu. Oke Ki, lalu bagaimana akibat bagi yang kita saja orang jahat seperti itu di kemudian hari, bahkan sampai misal dia meninggal itu bagaimana Ki? Nah, kalau orang yang meninggal, kalau sudah meninggal, dia akan menyuruh jin untuk menghalang-halangi dagangan ini. Itu juga nantinya dia kan jinnya itu bukan jin Islam, tapi dia nyuruh itu jin yang kafir. Nah, akhirnya dia kalau sudah mati, dia masuk neraka. Tidak dapat ampunan dari Allah
kecuali dia minta maaf kepada yang dikerjain itu. Apa mungkin dia minta maaf kepada yang dikerjain? Kan kebanyakan orang tidak mau minta maaf. Tapi kalau dia tidak minta maaf kepada yang dikerjain itu, dia sudah pasti dia di alam kuburnya disiksa. Terus dia mengikuti perintah-perintah dari yang disuruh seperti jin yang kafir itu. Jadi roh itu akhirnya mengikuti perintah jin yang disuruh menghalang-halangi itu. Oh, jadi timbal baliknya begini ya, misal orang menyuruh ya, mungkin bisa saja menyuruh pocong begitu, lalu orang itu meninggal, pada akhirnya roh orang itu bakalan disuruh sebaliknya sama si pocong tersebut ya Ki ya. Iya, kalau itu sejenis kayak orang melihat pocong, nah itu kan cuma dari kelihatannya. Itu kan kalau jin itu kan bisa menyerupai apapun, bisa berupa pocong, ada yang melihat seperti orang, seperti apa aja juga bisa. Itu kalau jin. Terus akhirnya nanti kalau sudah mati dia harus menjadi anak buahnya yang disuruh itu. Nah, terus ini bukan terjadi di perdagangan. Sama aja dia kalau seandainya begini, saya ini menjadi seniman. Nah, terus menjadi seniman, saya itu tidak laku. Terus seandainya saya itu mencari pengklarisan supaya teman-teman itu tidak laku, nah itu juga sama, akhirnya dia juga begitu. Kalau lama-kelamaan itu nanti kalau yang disuruh itu tidak diberi makanan lagi, dia tidak mau disuruh lagi, akhirnya dia balik kepada yang menyuruh. Nah itu begitu. Terus akibatnya juga sama. Jadi kalau dia menyuruh jin supaya ini, wah saya supaya laris sendiri, supaya orang lain tidak laku, saya memakai begini, saya menyuruh jin. Nah ya udah, dia kalau mati ya begitu, mengikuti diperintah-perintah lagi oleh jin itu. Oke, ini kita kembali ke yang pada lagi ini agak serem ini. Saya ada kabar-kabar nih, apa itu, apa akibatnya dan apa ganjarannya. Ini ada pedagang soto, itu sotonya tidak enak tapi laris begitu. Nah, suatu ketika ada orang yang bisa melihat dengan mata batin itu ada pocong yang meludah di kuah soto tersebut. Nah itu mungkin azab terpedih apa yang bakal dia terima itu. Nah ini begini, azab yang terpedih, orang yang menyuruh jualannya diludahi oleh pocong. Pocong itu hanya dia kan juga jin, makanya dia azab yang pedih. Itu kalau sudah mati, kebanyakan menerima ganjaran dari Allah itu ya siksa neraka. Itu seperti orang mencari persugihan, itu hampir sama. Jadi orang mencari pengklarisan yang lewat-lewatnya jin itu seperti orang mencari pesugihan. Akhirnya dia nanti dimasukkan dalam neraka. Itu disnya orang itu begitu. Oh iya. Oke, mungkin ada cara untuk menanggulangi bagi orang yang disalahin dari orang jahat seperti itu. Mungkin ada solusi dan penanggulangan agar kita tidak
apa ya, dirusuhi lah begitu Ki. Nah ini begini, untuk penanggulangan masalah-masalah yang begitu-begitu seperti kalau dirusuh orang lain, nah ini dibahas untuk yang ke depan lagi. Makanya saya pembicaraan sampai di sini dulu. Nanti episode yang selanjutnya kita bahas tentang kita penanggulangan itu masalah pengkelarisan yang lewat jin itu. Oke baik. Oke teman-teman, jadi buat penanggulangannya biar kita terhindar dari orang-orang yang melakukan kejahatan berupa gaib seperti itu, kita akan lanjutkan di next episode ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.